siang semuanya, kita ketemu lagi di Puding, Putra Pakuan Berunding. Kali ini bersama saya, Delta Pythagoras Dentalis. Kali ini akan kita membahas topik-topik yang menarik bersama rekan-rekan guru sekalian, yaitu ada Pak Dik, Pak Nunu, dan Pak Adit. Dan temanya kali ini adalah tentang COVID-19, yang seputar COVID-19 dan ya segala sesuatu yang terlibat di dalamnya. Jadi silakan dari Pak Adit dulu. Pak Adit. Oh, dari saya. Mangga Pak. Jadi menurut Bapak sendiri gimana? COVID-19 ya. Nah, COVID-19 ini kalau menurut saya ini virus yang aneh ini, Pak. Virus itu kan sesuatu kayak setan, Pak. iya sih. Kayak setan. Kayak juri jadi kesannya. kayak bilang ini setan, Pak. Kenapa? Kita nggak pernah bisa ngelihat. Ya. Gitu. Siapa aja, di mana adanya. Bahkan sekarang membuat kita semua takut. Benar. Gitu. Semua kita bahas semua takut sama virus ini. Bahkan yang jadi masalah sekarang ada teori orang yang konspirasi. Aduh. Baik. Berkaitan dengan COVID itu. Iya. Ada yang orang percaya dengan COVID sangat jadi orangnya ya mungkin bisa dikatakan gangguan kejiwaan lah. Bahkan yang saya sempat baca berita juga di luar yang lebih konyol lagi, Pak, karena kan katanya kan virus ini kan matinya sama disinfektan. Gitu, ini saya dapat di luar negeri, Pak. Bahkan dibilang gini, oh ya udah, warganya kita suntik disinfektan saja. Di Jawa ada, Pak. Suntik. Bukan. Oh, bukan. Di Jawa, tapi ini beda redaksi. Ya ini karena sebelumnya juga ada di Afrika. Di Afrika lebih konyol, Pak. Minum, ini saya sebut merek boleh nggak nih? Gak apa-apa kali ya? Gak apa-apa. Siapa tahu ada yang mau Gitu ya, nggak apa-apa. Minum Detol, Pak. Detol. Ada tulisan di belakang ya. Iya, Karena memang itu kan disinfektan kan. Ya itu ya kalau nggak salah pendeta di daerah Afrika gitu. Wah, untuk ini kita minum disinfektan. Minum, Pak. Kalau di Jawa kan kemarin tuh berita yang katanya pulang kampung ditolak. Oh ya. Minum deterjen. Baiklah. biar bersih badannya. Nah, kalau yang terakhir ini yang disuntik ini di Amerika, Pak. Ini presidennya yang ngomong langsung. Begitu. Iya. Suntik saja warganya dengan disinfektan. Kejadian, Pak. Udah, akhirnya kan dia kan sekarang lagi tahun ini kan tahun dia ini kan persiapan Pilpres kan Amerika. Ya, makanya sekarang lagi rame tuh itu Trump lies karena ternyata suntikan blunder dia yang parah itu. Nah, itu ya di sini mungkin untungnya belum sampai kayak ada nggak yang itu sampai ya tadi Bapak ya minum deterjen gitu. Kalau yang saya tahu paling disemprot doang. Ya kalau disemprot wajar lah ya, wajar lah ya. Cuman juga awal-awal juga sempat ada, Pak. Jadi orang yang tiap bolak-balik itu yang saya kasihin tukang ojek, Pak. Nah, iya tukang ojek. Jadi ya. siap masuk komplek disemprot, keluar disemprot gitu sampai basah bajunya. Kayak ini aja kayak sayuran. Dulu mah kita kalau misalkan di kampung-kampung semprot itu ke padi, ke sayuran, ke tumbuhan. Sekarang Ke manusia. Padahal kan oke kalau orangnya mah pakai kacamata segala macam. Ini ya kalau kena cara kena mata langsung kan ya sama aja kayak kena semburan bisa kobra, Pak. Sekali nggak kena kan baunya itu. Iya. Terus nyengat juga. Katanya kalau pernah lihat atau dengar di berita tuh, pernah lihat di berita kalau misalkan disinfektannya disemprotin itu ke kita, itu efeknya 5 tahun ke depan katanya. Di berita. Tuh di berita di channel TV apa gitu. Nah, sekarang juga masalah di media juga. Sekarang sebelum COVID saja banyak media juga yang ternyata beritanya lebih cenderung kepercayaannya sendiri. Kalau buat saya pribadi itu sudah 25% bisa dipercaya beritanya. Sisanya ya walau-walam lah. Apalagi yang sekarang ini lebih makin parah lagi gitu. Ditambah beberapa ada yang podcast dengan mengundang beberapa yang katanya dokter. Saya nggak mau terlalu judgmental ya. Yang katanya dokter. Ternyata ada yang bukan dokter manusia atau ada yang lebih parah ternyata dia sebetulnya hanya sarjana kedokteran bukan dokter karena
kan kalau lulus sarjana kedokteran itu kan harus istilahnya harus praktek dulu Praktek, kan. ya. Praktek dulu baru setelah itu disumpah jadi dokter baru dia jadi resmi jadi dokter. Tapi ini dia nggak ngambil praktek itu, dia cuma lulus sarjana kedokteran terus tiba-tiba dia sekarang sudah pakai nama dokter. Gampang. Langsung klaim kemana-mana, weh. Itu sulit itu jadi Yang dokter. pengusaha. Iya. Tapi kan ada benernya juga kan, maksudnya statement-statementnya juga tuh. Ya terlepas dari itu, tapi kan sorry tuh, saya kadang-kadang dia terlalu jump, buat saya tuh dia terlalu jump to the gun, jadi istilahnya langsung terlompat ke konklusi dan bahkan ya seperti Pak Adit bilang, ya itu tadi jadi baliknya kayak konspirasi gitu loh. Jadi yang notabene sebetulnya terlepas percaya atau tidak, ya bukan berarti kita jadi semacam kerbau dicucuk hidung percaya penuh pada pemerintah, ya enggak juga, karena kadang-kadang pemerintah juga ada suatu agenda di mana kita memang sengaja dibuat tidak tahu atau memang benar-benar ini rakyat nggak perlu tahu dulu lah, gitu loh. Yang saya tangkap sih seperti itu, apalagi semenjak penanganan COVID dari pemerintah, ya bukan berarti saya anti pemerintah juga, cuman saya melihat begini, beberapa statement-statement dari pemerintah terkadang juga saya merasa ini agak memang kalau mau dibilang blunder gitu ya. Cuman apakah ya itu tadi ya, makanya akhirnya jadi menimbulkan apakah ini konspirasi gitu kan. Jadi karena terkesan ada beberapa statement yang buat pemerintah disampaikan yang menganggap rakyat jangan tahu dulu deh. Gitu. Kalau menurut bapak-bapak sendiri gimana? Jadi anaknya jadi mikir liar sih kalau sama ketidakpastian kayak gitu. Nah, tapi kan kita kalau dari sisi pemerintah yang harus kita pikirkan kan mungkin pemerintah takut ada nanti warga semua cemas. Panik juga. Panik ya. Nah, itu mungkin kan kalau saya lihat dari sisi pemerintah mungkin ketakutannya ada kepanikan nanti dari warga. Tapi sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah kalau menurut saya kayaknya sih edukasi aja yang baik. Kita punya media kok, ada radio, ada TV. Orang yang nggak kena TV bisa punya radio, iya kan? Radio kita terjangkau loh ke seluruh Indonesia. Kan gitu? Iya. Orang yang nggak usah radio, saya podcast saya sekarang udah banyak. Iya. Itu punya podcast. Saya baru bikin podcast kemarin berdua. Iya, yang di ujung aja anggaplah nggak ada internet, nggak bisa dijangkau podcast kita seperti ini gitu. Ada radio, sudahlah edukasi di sana. Iya. Kan gitu. Di rumah saya aja masih 24 jam setelah radio. Wah gitu. Di rumah dibanding TV. Iya. TV lebih banyak matinya. Gitu dibanding radio. Karena memang jadi sebetulnya ya agak salah juga persepsi orang bahwa radio sekarang sudah mati. Enggak, justru radio masih flourish, bahkan itu masih punya power gitu. Justru harusnya itu bisa jadi ajang untuk pembelajaran juga gitu loh. Nah, ya alhamdulillah untuk media televisi ya walaupun agak disayangkan ya hanya TVRI ya yang sekarang mulai dengan belajar lewat TV. Dengan acara-acara yang sekarang sudah lumayan lebih baik, sehingga harusnya ya sekarang jadinya TVRI harusnya bisa jadi bener-bener nggak sekedar corong pemerintah, tapi juga jadi ujung tombak gitu. Karena sebetulnya yang namanya untuk masalah seperti ini tuh justru ujung tombaknya sekarang sudah bukan tenaga medis lagi, tapi ya dari media, kita juga sebagai tenaga pendidik, pemuka agama. Itu ujung tombak semua gitu, karena justru kita yang harus mengedukasi masyarakat gitu loh, karena ya daripada masyarakat dapat infonya dari sumber-sumber yang nggak jelas ya saya nggak bisa bilang salah ya, saya hanya bisa bilang sumber-sumber nggak jelas gitu. Ya karena kan pasti ya kalau saya mau bilang belak-belakan ya sumber nggak jelas kan ya dari WhatsApp grup gitu kan, main asal share gitu kan, broadcast itu broadcast gitu kan, udah gitu kan. Itu ya harusnya ya media-media inilah gitu. Dan yang saya lihat yang rada concern dengan ini ya saya lihat baru TVRI gitu, yang lain-lain kemana gitu loh. Saya bahkan curiga, ya mohon maaf kalau mau jadi konspirasi lagi, saya malah curiga ini media-media selain media TVRI ataupun RRI itu mereka kesannya jadi kayak mancing di air keruh
gitu. Entah ya, anggaplah pikiran saya salah, semoga saya salah gitu ya. Tapi yang saya lihat beberapa bulan belakangan ini, mereka rata-rata ya memanfaatkan itu gitu loh. Memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat, memanfaatkan ketakutan masyarakat. Akhirnya ya terus di ibarat bara disiram bensin terus gitu loh. Ngejar ini apa namanya? Rating ya. Iya, karena kejar itu kan ya rating, karena buat mereka ya every bad news is it's a good news gitu loh. Masalah sosialisasi juga emang benar belum merata gitu, sampai ada berita kemarin tuh yang ada harusnya dia diisolasi. Yang dari Goa tuh. Dia pulang ke rumahnya, dia isolasi harusnya. Ya. Ternyata pas dari rumah sakit mengontrol, orangnya nggak ada di rumah. Dia ikut sholat taraweh. Mantap. Nah, yang bikin capek apa? Rumah sakit harus nge-tracking dong siapa aja yang sudah bersentuhan dengan beliau. Nggak usah begitu, yang di Jawa Tengah kemarin kan ada pasien yang bohong kan, akhirnya satu dokter semua kena. Satu rumah sakit di Semarang ya. Di Semarang iya. Itu ya saya juga mohon lah untuk pendengar podcast kita juga, untuk saat ini tolong jujur lah. Nggak ada dosanya kok. Istilahnya toh nggak kayak yang kemarin yang Anda ketahuan COVID dilempar batu gitu kan. Enggak lah. Sekarang mah udah nggak gitulah istilahnya. Ya tapi kan sebenarnya kalau kamu jujur, kamu kemana, dari situ kan bisa terdeteksi, lebih cepat ditangani, selesai gitu loh. Karena bukan apa-apa, ini kondisi begini itu udah mulai mukul banyak sektor gitu loh. Dari pendidikan, ya dengan kita study at home, work at home, semua. Teman-teman saya yang pebisnis sudah pada mulai kepukul, teman-teman saya yang seniman juga kepukul. Bayangkan ya, di mana dia biasa dapat job nyanyi di mana, cut semua. Freelance designer itu, mas saya freelance juga. Itu kena juga. Iya, tadi kan juga ada itu kena juga. Mau pre-wedding photoshoot, bubar, batal semua. Habis gitu loh. Ya itu karena orang-orang yang model-model kayak begitu gitu. Mereka tuh apa ya? Saya bilang kurang teredukasi karena mereka pas ditanya, saya sehat-sehat aja, saya nggak ngerasa sakit. Mereka masih mikir gitu, tapi pas udah dijelasin, justru yang dikhawatirkan tuh orang lain gitu. Lalu dia istilahnya gini, udah kadang-kadang ya yang saya melihatnya gini loh, egonya yang dibawa gitu loh. Egonya yang dibawa. Oh, gua sehat kok, gua nggak apa-apa. Lo lebay segala macam segala. Iya, lu sehat. Tapi kalau misal lu pulang, lu punya bapak lu kena, lu mau ngomong apa? Yang di Italia kemarin itu yang sampai meninggal banyak, itu mereka pada stres. Kenapa? Karena begitu mereka masuk rumah sakit kan mereka udah nggak bisa ketemu lagi. Pas meninggal pun juga nggak bisa ketemu. Dan di sana kan pilihannya tinggal dua, mau dikubur apa dibakar. Kalau di sini kan pasti nggak mungkin dibakar, toh. Pasti ada masalah. Kalau saya sih bakar aja selesai. Kremasi kelar apa lagi? Nggak repot ya? Nggak repot, nggak pusing. Mesti di kafan, bungkus lagi, bakar. Selesai. Simpel. Iya. Sama yang kejadian juga tuh yang kalau yang masalah nggak jujur ya di sekitar kompleks saya. Jadi kompleks saya itu termasuk yang emang zona merah, yang menjadikan Bogor zona merah. Satu PDP udah meninggal, itu yang dosen IPB. Nah satu lagi ini dia PDP dari di perusahaan itu udah ada yang kena. Akhirnya semua karyawannya jadi PDP gitu. Nah dia habis check up, jadi habis check up nih si orang ini habis check di rumah sakit, rumah sakit ya, bukan klinik, rumah sakit, check up, PDP, kamu isolasi dulu, gitu. Pulang ke rumah, harusnya kan isolasi, nggak kemana-mana. Ini dia malah keluar lagi, ditemenin ibunya ke klinik, pastiin saya benar nggak sih? Jadi padahal keputusan udah dari rumah sakit. Jadi habis dari atas tuh gitu. Kenapa harus pergi ke klinik? Terus pas ditanya dokternya, PDP, kenapa nggak pakai masker? Di rumah pak, dengan santai di rumah. Dokternya juga kesel ya, mau marah gimana, udah terlanjur datang, udah langsung lah beresin dulu, udah pulang kan. Dokternya udah beres, baru ngasih ke perawat, ini tadi yang pasien atas nama ini itu PDP.
wah bener banget, langsung panik tuh perawat langsung nyemprotin Iya, ini pakai pasti. disinfektan. Pasti. Itu. Terusnya tuh dari rumah sakit ke klinik gitu. Kalau saya dokternya mungkin saya ini full metal jacket. Dar. Ya itu edukasi lagi. Iya, makanya itu dia gitu loh. Nah, istilahnya gini loh. Oke, kalau misalnya orangnya dikasih tahu ngerti, oh ya udah selesai gitu. Iya. Cuman ya yang ya sorry itu saya istilahnya ya, yang bebal-bebal ini loh kadang-kadang yang bikin. Termasuk yang percaya konspirasi. Nah itu dia gitu loh. Kemarin tuh saya lagi scrolling medsos baru nemu banget COVID hoax dari mana? Oh itu juga itu yang sempat ramai di Amerika demo, mereka bilangnya gitu COVID hoax, COVID hoax segala macam ya. Terus ya itu terakhir itu ya suntiknya disinfektan you will be killed. Karena mereka percaya Illuminati sama Freemason tuh ada di negara mereka. Ya sebetulnya gini loh, kalau mau dibilang Freemason ada atau tidak, ya ada beberapa bukti yang ada. Mereka kan ada. belum Tapi membuktikan bahwa gerakan ini dari mereka. tapi kalau apakah yang seperti yang dituduhkan? Enggak juga gitu loh, enggak seperti itu gitu loh. I mean, come on. Yang jadi masalah sekarang tuh COVID tuh apa sih? Nah, gitu. terus kembali ke masalah COVID. Ada yang bilang, oh ini senjata biologis. Oh ini hanya pure virus. Oh ini setara Ebola segala macam. Amin. Oh my God, saya bilang sekarang gini aja deh. Kalau mau agak kita tarik dulu agak jauh ke belakang. Kasus HIV aja. HIV kan awalnya kan dari itu kan virusnya buat binatang. Dari kalau tidak salah dari kera HIV itu. Nah kenapa dan harusnya hanya menyerang kera. Tapi kenapa akhirnya sekarang jadi nyerang ke orang? Manusia. Karena ya kebiasaan orang di sana itu memang agak mohon maaf agak disgusting ya. Jadi mereka memang ada yang mengalami kelainan secara seksual. Mereka melampiaskannya ke binatang. Nah, dari situ kena terus tambah dengan homoseksualitas dan sebagainya. Akhirnya sekarang ke manusia dan semuanya kena. Nah sebetulnya kan ini juga COVID ini kan coronavirus ini kan juga sebetulnya mutasi dari awal influenza tipe B kemudian naik jadi tipe A yang namanya SARS kemudian H5N1 akhirnya ya sekarang gitu. Karena kalau dilihat-lihat itu sebenarnya ya coronavirus cuman dengan beda ininya aja gitu. Gitu loh. Dan ya lucunya saya tahu itu bukan dari dokter ya, ada teman saya yang dokter juga, cuman basic awalnya saya tahu itu dari film animasi. Dari film anime Cell Edward. Oh begitu. Terus saya konsultasi teman saya yang dokter. Iya ada ini begini. Oh ya oke. Klarifikasi habis nonton anime. Karena dan begitu saya cek lagi ternyata yang bikin itu kan dari manga juga kan, dari komik. Ternyata mangakanya sendiri juga sarjana kedokteran. Sarjana kedokteran makanya ini orang kok bisa detail banget gitu kan, bisa lebih detail gitu loh. Jadi oh ya memang kayak gitu. Dan saya kalau mikirnya kalau udah kayak lockdown, saya udah mikirnya kayak ini Pak, Biohazard 3, Resident Evil 3. Loh kan kasusnya sama kan, virusnya kan begitu juga. Iya. Kan nanti lama-lama orang jadi kayak zombie semua gitu kan. Kita diisolasi. Iya, itu kan sudah diisolasi dan karena masyarakatnya masih bandel, zombie udah nggak terkendali. Tapi kalau saya setuju Pak. Setuju apa Pak? Kita diisolasi, di cut off. Ya, oke. Nah sekarang. Tapi ada asalnya. Asal pemerintah satu tempat yang diisolasi rapid test semua. Oh benar-benar steril. Pisahkan yang positif, pisahkan yang negatif. Saya setuju, silakan gitu kan. Kita di lockdown, anggaplah Bogor off, tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk, sampai selesai rapid test, sampai selesai semua dites. Yang positif masukin misalkan kalau kita ada Gor Pakansari ini, positif tinggal di Pakansari, gitu kan? Yang negatif silahkan di rumah, tes tuh. Bukan waktu itu sempat dilaksanakan Pak di Pakansari itu yang rapid test itu? Tidak ada. Itu hanya sebagian. Baiklah. Ya itu saya tidak tahu karena saya di Bogor juga kan di Gor ya. Iya, di lapangan Sempur. Ya, tapi saya juga nggak kesana sih Pak. Saya nggak kesana. Nggak. Gitu, apalagi kan sekarang bisa mandiri apa segala macam, gitu kan. Kalau saya sih lebih setuju. Oke lah kita mendingan kita lock. Saya lebih setuju di lock. Tapi kan setiap desa kecamatan punya puskesmas. Nah, punya perawat banyak. Beli aja lah rapid test. Kalau nggak bisa beli, bikin berapa sih? Gitu. Jangan sampai ya istilahnya nggak sekedar hanya ngomong lockdown terus nggak ada terus selesai begitu doang. Kan masalahnya kan orang-orang bilang lockdown tapi setelah lockdown ngapain? Teuing. Mendingan kan gitu. Mendingan sekarang kita
di karantina oke lah kita karantina semua cuman tes gitu loh. Iya. Tes, tapi kan sekarang yang cuman baru dites yang mana sih? Nah, saya aja nggak tahu yang jadi sasaran tes itu yang mana. Gampang Pak, Bapak kalau mau dites tinggal bilang saya habis jalan-jalan ke Jepang. Iya, jadi prioritasnya untuk tes. Baiklah, good idea. Oke. Iya kan? Iya. Kemarin saya jalan-jalan ke Jepang. Saya habis kontak sama teman yang dari Jepang. Nah, Bapak teleponnya ya ambulan. Datang ke rumah agak keren dikit. saya terakhir diangkut sama ambulan tuh saya kena cikungunya doang. Itu pun udah satu komplek ya. Kenapa nih orang? Itu loh Pak. Sekarang gini yang jadi masalah. Kebetulan istri saya dokter. Tidak semua dokter dites Pak. Nah, oke. Ini juga jadi masalah loh. Ini yang jadi masalah Pak. Dokter tidak semua dokter dites. Dokter yang dites itu yang sampai menangani di rumah sakit besar di puskesmas. Tapi klinik-klinik pribadi, iya klinik-klinik pribadi itu tidak. Tapi kan beresiko sama. Resikonya sama. Iya. Bayangkan klinik pribadi dia tidak tahu pasien yang tadi katanya bohong. Iya. Nah, itu. Bohong. Saya nggak kemana-mana, saya nggak dari Jakarta, saya di rumah aja. Saya panas, batuk, pilek. Kan sekarang panas, batuk, pilek masuk ke sebuah rumah sakit, harus masuk langsung ke IGD. Iya. Nggak bisa masuk kita ke poli. Iya. Kan gitu. Nah ini yang jadi masalah. Bagaimana dengan dokter yang praktek pribadi, yang dia masih buka sampai sekarang, yang masih ada pasien. Dokternya masih muda, dia tidak punya penyakit penyerta, anggaplah orang tanpa gejala dokter itu. Secara tidak langsung dokternya menularkan ke pasien-pasien yang lain. Dan itu kan klinik yang cenderung umum ya Pak ya. Gimana yang dokter yang klinik kayak klinik kecantikan kan kita juga nggak tahu juga, siapa tahu salah satu yang ini ternyata lagi tahu batuk gitu kan. Wah, ya sekarang semua batuk aja orang karena. Oh iya. Mendingan kentut daripada batuk ya. Kalau dulu kita kalau kita dulu mah enggak, kalau dulu kita kentut loh ini jadi rame. Sekarang batuk. Ibarat solistik langsung ini tanda seru merah gitu. Wih. Nah, ini yang harus kita kalau kata saya lockdown itu saya setuju, hanya ada batasan tadi. Iya. Karena juga kadang-kadang ada yang tidak setuju lockdown karena bagaimana tentang orang-orang yang harus bekerja di luar rumah seperti pasar, seperti ojek online dan sebagainya ya. Itu jadi itu yang saya bilang itu yang bikin pemerintah kita galau tuh itu sebetulnya. Yang pekerja harian. Nah, kalau makanya kan kata saya kalau kita tadi dibuat seperti tadi, anggaplah kita kan udah ada kepastian nih. Kamu di lockdown sampai dites selesai. Berarti kan kita udah berpikir, tes ini berapa lama ya? Nah itu udah ada planning. Udah ada planning. Iya. Udah ada target kalau tesnya selesai, saya sudah bebas. Iya. Saya juga mau aktivitas kemanapun saya aman. Kalau sekarang nggak ada kepastian. Sekarang nggak ada kepastian. Sekarang gini Pak, sama pemerintah deh, jalan disemprot disinfektan, gitu kan, bersih tuh. Coba orang PDP jalan. Nggak ngaruh, nggak ngefek juga. Cemar lagi. Jadi buang-buang disinfektan. Iya kan? Ngapain? Iya, bagi kemarin juga masker langka. Cuman alhamdulillah sekarang masker udah lancar ya saya bilang selamat ya. Yang menimbun masker selamat ya. Tinggal tunggu kebangkrutan Anda. Rugi miliaran ya. Miliaran Pak. Mereka soalnya belinya dari yang mahalnya. Iya. Ya kan macam-macam ya, disinfektan, terus masker, sampai kemarin es krim juga kena penimbunan, pizza nimbun juga. Pizza? Iya pizza Pak, nimbun. Ngapain saya bilang. Jadi kayak ini ya, mirip-mirip Krismon. Iya. Nah saya bilang, itu tadi kalau misalnya mau ada yang konspirasi itu ya yang ditakutkan ya itu tadi. Yang saya takutkan adalah masyarakatnya jadinya parno berlebihan, panik,
akhirnya ya yang saya takut nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya 98 kejadian lagi. Nah itu bisa lebih parah. Nah iya, makanya bahkan bisa lebih edan gitu. Ya udah ya saya bilang Resident Evil udah. Ya kalau saya bilang kalau standarnya seperti Pak Adit yang katakan, ya saya setuju. Saya setuju lockdown asal memang ada kejelasan gitu loh. Ada kejelasan baik dari segi persiapan penanganannya, segala macam, rapid test dan sebagainya, dan jaring ekonominya juga harus sudah siap. Boleh, silakan, monggo gitu loh, silakan aja. Nah ini ya, dan ya itu tadi masyarakatnya juga harus tertib, masyarakatnya juga masih banyak yang bandel, sholat tarawih masih jalan, misa juga masih ada yang jalan. Saya sampai, teman saya juga sampai geleng-geleng, ini gimana nih Dela, nggak tahu deh. Lu yang kemarin misa paskanya bingung gimana gua ntar tarawih gitu kan? Nah kalau itu sholat id. Nah kalau itu saya punya solusi. Kalau menurut saya, kita bisa aja sholat Jumat, kita bisa sholat tarawih. Ya kalau sholat tarawih sebenarnya di rumah juga sebenarnya nggak masalah. Ya kalau mau berjamaah bisa aja, dengan catatan Pak, lagi-lagi pemerintah desa melakukan isolasi secara benar-benar. Nah, anggap kampung RT ini tidak ada orang PDP. Nah, kan gitu? Ya. Tidak ada orang PDP di kampung itu. Orangnya semua steril. Silahkan tutup pintunya. Orang yang masuk, tidak ada yang sholat di masjid itu kecuali warga kampung itu. Iya. Setuju nggak? Setuju. Kalau itu sih oke. Bisa nggak terawih? Bisa. Sebetulnya bisa. Nah, masalahnya balik lagi. Masyarakat kita kan kadang-kadang ya mohon maaf. Iya. Diaturnya susah, Pak. Kejadian juga di kompleks saya. DKM masjid saya, RW saya nih. Itu sempet hari kapan ngadain sholat Jumat. Niatnya itu untuk warga situ. Ternyata nggak keprediksi bakal ada warga lain. Nah, nggak taunya masuk tuh. Udah semenjak itu nggak jadi lagi. Nah itu. Sama juga Pak Disa juga gitu. Pertamanya sholat Jumat pas ada himbauan bahwa sholat Jumat ditiadakan dulu. Pas hari pertamanya Jumat itu masih Jumatan kita. Tapi kan kalau di daerah saya itu dekat sama pabrik-pabrik, jadi yang pabrik itu turun ke bawah. Yang dari pabrik itu turun ke bawah, jadi habis di situ ya udah di stop. Nah, makanya kan kata saya harus ada yang nahan. Nah, ya itu harus ada barriernya, benar. Sekarang jadinya setiap Jumatan tuh nggak nggak disosialisasi, nggak pakai speaker jadinya, cuma warga di situ aja sekarang jadinya gitu. Jadi kalau misalkan pakai speaker, takutnya nanti undang yang lain gitu kan. Nah itu dia. Ya akhirnya sampai Bu RT di tempat saya ini bikin WhatsApp grup. Buat warga situ. Buat warga situ doang gitu maksudnya. RT gua doang. RT digital. Jadi kabar apa-apa di Iya di situ gitu. Dan jadi buat ngecek gitu. Oh ini warganya ini gitu. Ini yang masih belum kepikiran sama beberapa pemangku kepentingan di negeri kita juga gitu. Mungkin kedepannya harus benar-benar gitu. Tapi bagus Pak kalau ada online itu. Iya sebetulnya. Soalnya apa kalau ada rapat apa kan warga susah datang Pak. Nah iya itu dia. Benar. Tapi kalau itu dibahas di WhatsApp, wah banyak tuh. Iya. Tukang sayurnya pelanggan Pak Adit aja online ya? Iya. Sekarang jualan sayur online semua Pak. Kemarin saya cerita ke Pak Nunu, jangan kalah sekarang soal tukang sayur. Tukang sayur langganan istri saya sekarang. Itu kerennya minta ampun Pak. Semua online. Wis. Yang mau pesan silahkan. Wih. Lalu hari ini dia ketiduran. Mohon maaf ibu-ibu. Saya hari ini tidak bisa jualan karena ketiduran tadi nggak bisa ke pasar gitu. Oh nggak bisa jualan. Oh kan itu bagus. Itu semuanya online. Lagi-lagi nih kita ngebahas sayur agak nyelempeng lagi sedikit. Kemarin kan di Bogor katanya ada pasar yang ditutup ya. Iya. Nih ini gimana nih kira-kira menurut Bapak nih? Dik lah. Pak Dik ini punya bisnis yang pasti butuh pasar ini. Oh makanan ya. Iya. Butuh supplier. Gimana ya? Kalau misalkan pasar ditutup ya pasti kalau orang-orang yang memang
berusaha di bidang makanan, di bidang sayur-sayuran, buah-buahan dan segala macam ya pasti kena dampak gitu. Kecuali punya akses langsung ke petaninya. Nah, kecuali punya akses langsung ke petaninya. Apalagi kalau misalkan makanan yang basah, makanan jadi itu kan. Iya. Maksudnya ya tahulah sendiri lah pasar kayak gimana gitu ya. Kondisi pasar kayak gimana. Cuman kalau misalkan di pasar itu kan nggak bisa kita klaim juga bahwa di sana memang sih banyak orang yang berinteraksi di situ kan antara penjual dan pembeli gitu. Tapi kan kalau misalkan pasar ditutup nih, secara otomatis ibu-ibu rumah tangga itu mau belanja di mana? Gitu. Ya. Gitu. Ibu-ibu rumah tangga mau belanja di mana? Kalau pasarnya ditutup, berarti supply-nya nggak ada buat ke ibu-ibunya masing-masing. Ya ini sorry, saya agak potong dikit. Ini kan karena saya mau balikin lagi ke sini. Karena saya sempat di media sosial itu sempat ramai juga. Ada orang yang protes. Protesnya gini. Kenapa kok rumah ibadah ditutup? Pasar enggak? Ya. Justru sekarang ini masalahnya gitu loh. Kalau pasar nggak ditutup, ente mau survive dari mana gitu kan? Oke, kalau misalnya yang sekarang mulai ada yang booming itu sekarang itu Pak semua online. Pasar online ya, sayur-sayuran online, ayam online, telur online. Bahkan sekarang yang makanan Pak udah jadi ada 2 pilihan Pak. Jadi ada yang sudah jadi, ada yang frozen food Pak, jadi online juga, jadi belinya tuh jadi di packing itu bahan-bahan semua, jadi kita tinggal masak gitu. Gimana pedagang yang jualan ngambil itu loh Pak? Biasanya kayaknya sih mereka punya akses dengan petaninya Pak. Saya sempat nanya-nanya itu kan pembeli ya, pembeli. Ini yang jualan loh, orang-orang yang jualan cuman ngambil dari tengkulaknya. Iya. Kan dia jual di pinggir jalan itu. Kan di pasar suka ada ya di pinggir jalan. Ampar yang dapat penghasilan hari itu, dimakan hari itu. Nah, iya itu. Sekarang pasar ditutup. Nah itu kan makanya kan jadinya kan munculnya kan di situ kan, problem barunya kan di situ gitu loh. Iya kan, masalah itu. Iya. Orang yang kerja hari itu dimakan hari itu. Sekarang gini lah Pak, dengan pasar ditutup. Kenapa pasar ditutup tapi yang di mall dibuka? Nah iya, kayak ini ya yang di Botani Square kalau saya lihat. Botani Square tapi yang buka cuma 2 Pak, cuma Giant sama Apotek Guardian. Iya, cuma yang jadi masalah di mall itu kenapa masih dibuka? Kan sama-sama komoditinya. Sama komoditi. Orang yang datang sama. Oh iya. Sama loh. Pasar tradisional ditutup. Pasar tradisional ditutup. Tapi pasar modern itu dibuka. Padahal sama. Sama, orang datang kok. Iya. Apa bedanya? Cuman karena ada cek suhu di depan. Kalau seperti ini atau mungkin masalah juga dikit pasar gitu ya. Masalahnya gini, kalau alasannya hanya sebatas kebersihan dan higienitas, kalau sebetulnya bisa kok pasar tradisional untuk jadi higienis sebetulnya nggak ada masalah kok. Tinggal warganya aja mau ngebersihin apa enggak gitu loh. Dan lagi juga dari dinas kebersihan itu juga salah satunya harus ngebersihin pasar juga dong Pak. Nah itu gitu loh. Harusnya juga nggak ada masalah. Tapi saya agak loncat keluar Pak karena saya sempat dapat berita yang cukup unik di Jepang. Lawson ya, kalau di sini Alfamart atau Indomaretnya lah ya. Lawson di sana itu lagi kerjasama sama petani-petani lokal di sana. Jadi mereka langsung ambil dari petaninya untuk bahan-bahan makanan kayak beras, sayur dan sebagainya, ayam dan sebagainya. Jadi dan Lawson itu yang tadinya tempat parkir, misalnya mereka ya kayak tempat parkir itu, jadi mereka kasih stand buat mereka jualan di situ. Buat petani. Ya, jadi di Jepang itu malah si petani silahkan jualan di tempat. Iya. Kalau di kita tutup dulu gitu. Dan yang lebih unik lagi kan sekarang yang di daerah kota-kota yang kecil-kecil itu kan kayak di Numazu, di Shizuoka, dan itu kan yang jadi masalah kan selain petaninya sama transportasinya, karena banyak juga perusahaan-perusahaan bis itu kan juga kan kepukul juga tuh. Nah itu sama Lawson kerjaan, yaudah kamu daripada ngangkut penumpang nggak ada, yaudah ngangkutin ini petani sama sayurnya, kita bayar, sama Lawson dibayar, busnya disewa buat ngangkutin itu. Kita bisa nggak ya?
Harusnya bisa, Pak. Harusnya bisa. Harusnya bisa ya, tinggal masalah kan kalau kita kan sebetulnya bukan masalah bisa atau nggak bisa, Pak. Cuma masalah mau apa enggak. Iya sih. Mau tertib apa enggak? Nah, yalah. Karena kemarin-kemarin juga dari segi penjualan barang juga, baik lagi penjualan barang, banyak juga harga barang-barang yang tersier ya kayak begini-begini itu jatuhnya luar biasa. Banyak toko-toko mainan yang buka diskon sampai 70% karena buat ngabisin stok. Apalagi kemarin-kemarin ada juga yang udah kehantam banjir kemarin bulan Februari lalu kan, sampai gudangnya kebanjiran. Sekarang ditambah ini, mau nggak mau kan harus ngabisin stok. Harus mau nggak mau ya cut loss jadinya. Gitu. Ya inilah COVID, balik lagi nih COVID. Balik lagi ya, memang ya sekarang apa yang harus kita lakukan gitu. Baik lagi untuk masalah COVID ya. Ini kan tadi kan kita bahas kan tentang apa yang terjadi, masalah-masalah yang timbul, bagaimana. Tapi kita kan masih belum ke minimal, nggak usah solusi besar lah, minimal yang bisa kita lakukan apa sih untuk ini gitu. Ya ikutin anjuran pemerintah kali ya. Iya, sama nggak perlu terlalu percaya sama konspirasi tadi. Walaupun kita belum tahu itu benar salah gitu ya, walaupun secara kita berpikir liar gitu, benar juga nih gitu kan. Ya kalau mau berpikir liar mah, wah bisa edan Pak. Bisa nyambung kemana-mana gitu, ya. Cuma masalahnya kan kita nggak bisa bilang COVID ini nggak ada. Iya. Tapi itu bohong banget kalau COVID nggak ada tuh bohong banget. Sampai berani COVID tuh hoax. Kalau bilang COVID hoax, saya tembak tuh orang kalau saya. Ada di komentar itu. Banyak. Saya masih nemu kayak gitu masih ada. Bener, kalau boleh nembak orang, saya nembak dia. Gitu. Sama Pak. Biar nggak ngeracunin yang lain. Bener, saya mengambil shotgun biar kena. Langsung. Full metal jacket gitu ya, dar gitu kan. Gitu. Soalnya apa? Kalau ini hoax, kenapa tuh orang di rumah sakit sampai takut? Dokter sampai meninggal. Dan ini sudah dokternya juga udah nggak 1-2, sudah banyak gitu loh. Gitu loh, banyak yang meninggal, apalagi dokter-dokter muda juga meninggal. Kemarin dapat kabar juga dokter muda umur masih puluhan tahun, 25 tahun. Bayangkan, masih umur 20-an meninggal karena COVID gitu loh. Iya. Nggak mau nikah. Masa sih sampai dibilang COVID itu nggak ada? Nah iya. Saya kalau jadi keluarganya bener. Coret kakak. Coret dari kakak. Yang bilang begitu udah. Gak usah masuk rumah saya, keluar sendiri. Iya kan, masa disebut COVID itu hoax? Kalau emang COVID itu yang terjadi sekarang tuh apa gitu? Chaos-chaos di rumah sakit. Ya istilahnya gini, kalau dibilang coronavirus hoax, nggak mungkin dong di detol ada tulisan corona. Iya kan? Walaupun ini adalah sudah mutasi yang lebih jauh lagi kan. Nah ini juga detol juga jadi masalah. Masalah. Ya itu yang konspirasi. Oh ternyata corona sudah diciptakan. Sampai nggak ngerti ada corona menular lewat jaringan 5G. Nah itu juga itu benar, itu ada itu, dan itu buat saya. Oh my god. Jadi dari handphone, dari handphone jadi hati-hati. terutama HP dari Cina lah, HP saya tungguin gimana dong? Cina 5G pula. Itu ya kalau HP emang benda termasuk paling kotor di dunia, iya memang. Tapi kalau sampai segitu ya jaringannya nanti dulu sebentar bisa tersebar gitu kayak gitu. Grup ya, keluarga. Gini, emang ini apa kayak virus komputer. Apa dulu Pak virus komputer yang sempat geger itu? Ransomware. Oh, ransomware. Aduh, itu saya pernah kena tuh, Pak. Terus dia Hah? Ya udah, bersihin semua. Nggak saya tebus Pak, kan biarin aja. Skripsi segala macam, saya masih ada fisiknya nih, ketik ulang nggak? Jangan-jangan saya curiga ada virus namanya corona juga kali, virus komputer. Bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi itu nanti. Tadi kan katanya kan kata Pak Dik harus positif. Mungkin ada virus. Masalah internet juga sekarang juga lagi rame geger nih. Masalah toko online, data bocor. Oh iya. Itu juga wah.
Cuma katanya sih passwordnya aman. Cuma masalahnya data pribadinya udah Nah, data pribadinya udah kena. Email, nomor telepon. Jadi enggaknya orang bisa bikin website dengan nama kita gitu. Dan sedangkan kita mau bikin KTP aja ada loh di toko online itu. Iya, kecuali juga di KTP verifikasi diri. Kan KTP verifikasi diri kan emang harus pakai KTP juga. Pakai KTP. Oh iya, data merchant juga keambil ya. Kita foto sambil pakai KTP kan dulu diminta. Iya, dimintanya begitu. Di toko online itu. Berarti itu kalau udah ada yang beli dan menggunakan bisa jadi buat. Jadi kalau misalnya nanti kalau misalnya kita mau buat macam-macam Pak, kita mau bikin website sendiri dengan nama kita udah nggak bisa. Iya. Pinjaman online misalkan dia pengen pinjaman pakai kita. Iya, kita yang nanti tagih. Nggak ada fotonya itu. Sekalipun nggak ada KTP, kalau kita udah punya nomor telepon. Balik lagi kejadian kayak di Jakarta nih. Yang mana tuh? Yang rumahnya di gang punya Lamborghini. Oh, pernah denger ya? Saya nggak tahu. Wah, gile, iya bener ada itu. Itu gimana? Ya itu, jadi dia ya kayak ngehack data orang, terus dia diambil duit orang itu buat beli Lamborghini. Hati-hati makanya kalau beli Lamborghini. Iya. Hati-hati. Hasil hack pajak progresif, Pak. Pajak progresif. Kalau dia punya Lamborghini 2, pajaknya sekian ratus juta. Iya. Kan gitu. Iya. Kalau punya 2, progresifnya berapa duit, Pak? Bayangin kita punya motor aja. Pajak progresif 2 kita udah agak ngapain. Nah, itu juga sama mungkin. Saya nggak tahu itu. Cuma itu juga kan itu pasti bakal masalah juga, Pak. Garasi. Nah. Makanya ini saya bingung nih. Ya kita semua juga mengalami. Ya mudah-mudahan sekarang gini deh. Kita patuhi aja apa yang diminta oleh pemerintah, stay at home, ya, stay safe. Ya, kalau saya boleh ambil kutipan dari Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, kerja bersama, maju bersama, tapi untuk saat ini di rumah aja. Ya, dan kita juga jangan lupa untuk tetap berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga masalah ini cepat selesai, ya. Karena ini juga bukan hanya masalah Indonesia, semua negara juga kena, kecuali negara-negara yang bisa dikatakan tidak tersentuh oleh peradaban. Serius, Pak? Ada nggak? Ada. Di negara-negara ini, Pak, Oseania. Di Kepulauan Pasifik, iya. Afrika, juga mereka nggak kena. Somalia nggak ada loh kasus COVID, nggak ada. Iya, udah jauh. Tapi enak Pak, kalau ada corona gini, nggak ngedengar perang kan? Iya. Tapi bisa memicu perang. Tapi bisa. Tapi tidak mendengar berita. Belum. Ya saya yang malah lucu ya itu Pak, yang gosip Kim Jong Un sempat dikabarkan meninggal. Dan kita spekulasinya, wah adeknya nih begitu jadi meme segala macem, dijadiin tokoh anime segala macem. Aduh, saya bilang. Dan akhirnya muncul lagi, hidup lagi. Oh ternyata hidup lagi. Ya jatuh enggak itu beneran apa bukan? Apa? Jangan-jangan operasi plastik? Enggak, maksudnya mereka kan emang Kim Jong Un itu kan memang sempat sakit jantung, sempat hafal dan sempat istilahnya menghilang lah dari peredaran gitu kan. Nah itu kan jadi sempat ada spekulasi, wah meninggal gitu. Ternyata masih. Takutnya yang sekarang tuh bukan Kim Jong Un. Yang ditangkap. Konspirasi. Cyborg. Iya. Kaizo Ningen aja. Ini udah gara-gara anime lah. Mukanya dipindahin. Jadi yang sama. Yang kontrol yang di belakang gitu kan, pakai nama Kim Jong Un gitu. Tapi nanti Pak Nunun ini caci dokter. Wah, ampun. Saya kira Pak dokter bedah plastik. Pak nggak gitu-gitu. Nanti dokter Tombi angkat bicara. Aduh, astagfirullah. Ya kalau gitu ya intinya stay at home. Kita berdoa supaya ini cepat selesai, supaya kondisi cepat pulih kembali seperti semula, dan kita bisa kembali ke kehidupan normal dengan tatanan dan pola pikir yang jauh lebih baik. Ya, terima kasih yang sudah mengikuti Puding, ya, Putra Pakuan Berunding. Bersama saya Dr. Pythagoras Dentalis. Sampai ketemu lagi di acara Puding berikutnya. Signing off.